Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurli Terestiaini. Saya dari kelas eksekutif Sekolah Tinggi Analis Kimia dengan NPM 2022001014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang software. Nah, software itu adalah kumpulan instruksi, kode atau program yang dibuat untuk membantu pengguna agar bisa berinteraksi dengan komputer serta menjalankan tugas-tugas tertentu. Sederhananya, software membantu komputer bagaimana cara mereka berfungsi. Maka dari itu, tanpa software, komputer tidak akan dapat berfungsi dan melakukan apapun. Kemudian ada fungsi software. Software merupakan dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan sebagaimana mestinya. Istilahnya, software dan komputer sudah satu paket, tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, untuk mengontrol hardware yang terdapat di komputer, sehingga dapat berjalan sesuai perintah. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penghubung antara pengguna dengan hardware. Fungsi keempat sebagai penerjemah perintah software ke bahasa mesin, sehingga hardware dapat mengerti dengan baik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sebuah program pada komputer tersebut. Kemudian ada jenis software. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Fungsi sebagai pengelola semua hardware yang terhubung ke CPU komputer. Sistem operasi juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diinstruksikan pengguna lalu disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contoh software sistem operasi seperti Microsoft Windows, Linux, XiOS, dan Cloud Linux. Kemudian yang kedua ada bahasa pemrograman atau programming language. Contoh software ini seperti HTML, Java, PHP, C, SQL, Kotlin, C++, Golang, Python, dan masih banyak lagi. Nah, dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya juga memerlukan software khusus sesuai metode dan struktur pada bahasa pemrograman masing-masing. Kemudian yang ketiga ada program aplikasi. Jenis software program aplikasi adalah perangkat lunak berbentuk aplikasi yang mana paling mudah dijumpai, semua orang pasti mengetahuinya. Contohnya yaitu Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, dan masih banyak lagi. Kemudian ada contoh software. Yang pertama software aplikasi. Software aplikasi itu adalah perangkat lunak aplikasi yang menjalankan fungsi khusus untuk pengguna dan untuk berbagai aplikasi lain. Contohnya ada Office Suite, software grafik, database, program database management, browser web, Microsoft Office Word, program editor gambar, dan platform komunikasi. Kemudian contoh yang kedua dari software ada software system. Nah, perangkat lunak sistem dirancang untuk menjalankan program aplikasi dan perangkat keras komputer. Software jenis ini memberikan koordinasi aktivitas serta fungsi hardware dan software. Selain itu, software sistem mengkontrol pengoperasian hardware komputer dan menyediakan lingkungan atau platform untuk jenis software untuk bekerja. Contohnya ada firmware, penerjemah bahasa komputer, dan utilitas sistem. Yang ketiga dari contoh software yaitu driver perangkat. Nah, software jenis ini bekerja untuk mengontrol perangkat dan peripheral yang terhubung ke komputer. Contohnya ada USB. Nah, USB ini ada beberapa tipe yaitu USB tipe A, tipe B, USB 3.0, USB mini, USB micro, dan USB Type-C. Kemudian ada keyboard, headphone, dan printer. Selanjutnya contoh software terakhir yaitu software pemrograman. Perangkat lunak jenis ini adalah software yang digunakan untuk menulis kode. Dengan menggunakan perangkat lunak ini, pengguna dapat mengembangkan, menulis, dan mendebug program perangkat lunak lainnya. Contohnya yaitu assembler, compiler, debugger, Microsoft Visual Basic, Java, dan interpreter. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi tentang software ini. Apabila ada yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.